Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isna Halidah. Saya semester 7 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di STAI Ma'arif. Tugas ini saya buat untuk memenuhi syarat untuk mengikuti UAS mata kuliah layanan BKI di sekolah atau di madrasah. Dengan dosen pengampu Ibu Yulianti SPD MPD Kons. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Jambi dan dosen di STAI Ma'arif Jambi. Beliau juga salah satu konselor di Provinsi Jambi. Sekarang beliau lagi menyelesaikan gelar doktor S3-nya di UIN Jambi. Semoga sukses dan berhasil. Beliau merupakan salah satu inspirasi bagi saya karena beliau selalu memberi motivasi dan semangat untuk saya. Salah satu pesan yang selalu saya ingat dari beliau berkata, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan beliau juga berkata, ketika kita ingin kesuksesan dan keberhasilan, maka kita harus tanamkan niat yang sungguh-sungguh dan keinginan yang sungguh-sungguh. Baiklah, langsung saja. Di sini kita bisa lihat pengertian program BK di slide ini bahwa program BK adalah sejumlah kegiatan bimbingan dan konseling yang direncanakan oleh sekolah dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik yang diperoleh melalui aplikasi implementasi dengan substansi program pelayanan mencakup jenis layanan dan kegiatan pendukung, program kegiatan, sasaran pelayanan, dan volume beban tugas konselor. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang tujuan program bimbingan konseling di sekolah. Bisa dilihat di slide saya berikutnya. Adapun tujuan dari program bimbingan konseling di sekolah itu ada dua, satu tujuan umum dan dua tujuan khusus. Tujuan umum isinya satu, pengembangan dan pemahaman diri siswa, dua, pengembangan dan pemahaman karir, tiga, pengembangan kemampuan dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab, keempat, dapat menghargai kepentingan dan harga diri orang lain. Sedangkan tujuan khususnya ada satu, agar siswa mampu memahami dirinya sendiri, dua, agar siswa mampu memahami lingkungannya, tiga, agar siswa mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya, empat, mengatasi dan menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam pendidikan di lapangan kerja nanti. Baiklah, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang program bimbingan konseling, jenis-jenis program bimbingan konseling. Di sini jenis program bimbingan konseling itu ada 5. Yang pertama, program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di sekolah atau di madrasah. Yang kedua, program semesteran. Pengertian program semesteran yaitu program pelayanan bimbingan konseling meliputi seluruh kegiatan selama semesteran yang merupakan jabaran dari program tahunan. Yang ketiga, program bulanan, yang mana program bulanan ini pelayanan bimbingan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran dari program semesteran. Yang keempat, program mingguan. Program mingguan di sini maksudnya program pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran dari program bulanan. Sedangkan yang terakhir, yang kelima itu program harian, yang mana program di sini program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari tertentu dalam 1 minggu. Oke, saya lanjutkan ke unsur-unsur program BK. Unsur-unsur program BK itu di slide saya ada 10. 1. Kebutuhan siswa, 2. Jumlah siswa, 3. Bidang bimbingan, 4. Jenis layanan, 5. Kegiatan pendukung, 6. Volume kegiatan, 7. Frekuensi layanan, 8. Lama kegiatan, 9. Waktu kegiatan, dan 10 itu kegiatan khusus. Baiklah, ini tahap-tahap pelaksanaan program BK ini adalah slide yang terakhir. Bisa lihat di slide saya bahwa yang terakhir materinya adalah tahap-tahap pelaksanaan program BK. Di sini tahap-tahap pelaksanaan program BK itu ada 6. 1.
tanggung jawab terhadap setiap tahap serta mengatur jadwal dalam program tahunan dalam semesteran. Yang ketiga itu pelaksanaan. Pelaksanaan program BK harus memperhatikan aspek penggunaan data dan penggunaan waktu yang tersebar dalam kalender akademik. Yang keempat, evaluasi, yaitu dalam evaluasi dalam bimbingan konseling itu merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektifan dalam mencapai tujuan program BK berdasarkan pada ukuran atau standar tertentu. Yang kelima itu pelaporan. Maksudnya laporan proses dan hasil dari pelaksanaan program untuk menjawab pertanyaan bagaimana peserta didik berkembang sebagai hasil dari layanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir itu tentang tindak lanjut. Maksudnya tindak lanjut atau laporan program dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling akan menjadi alat penting untuk mendukung program sejak dengan yang direncanakan, mendukung setiap peserta didik yang dilayani, mendukung digunakannya materi yang tepat dan baik. Baiklah, sekian penjelasan